Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Bela Negara. Pada hari ini kami akan mempresentasikan proposal proyek untuk tugas akhir mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak eh, yang berjudul Digital Campus Event Hub dari kelompok 6. Nah, kita langsung saja ke tim yang ada di kelompok 6 ini. Yang pertama ada Arif Wirawan dengan NIM 221051104 sebagai front-end developer. Ada Muhammad Kafi Darmawan dengan NIM 22105110007 sebagai security engineer, dan ada Muhammad Rafi Ramdhani dari 220105111019 sebagai quality assurance. Ada saya sendiri Muhammad Askal Askia dengan NIM 2210511038 sebagai backend developer. Dan yang terakhir ada Muhammad Akbar Sultoni dengan NIM 2210511041 sebagai project manager. Lanjut. Latar belakang. Di lingkungan kampus UPNPJ ini, informasi acara seperti seminar, lokakarya, dan kegiatan unit mahasiswa atau UKM itu sering banget tersebar di berbagai platform seperti media sosial, poster fisik, dan situs fakultas yang berbeda. Nah, hal tersebut menyebabkan kesulitan bagi mahasiswa atau kami untuk menemukan acara yang relevan bagi penyelenggara untuk menjangkau audiens yang luas. Hal ini mengakibatkan partisipasinya rendah dan inefisiensi pada penyebaran informasi. Nah, proyek Digital Campus Event Hub ini lahir untuk mengatasi masalah tersebut dengan menciptakan platform terpusat yang memungkinkan penyelenggara mempublikasikan acara secara mudah, sementara mahasiswa dapat mencari, mendaftar, dan menerima pengingat acara. Dengan metode Agile Scrum, proyek ini memastikan pengembangan fleksibel dimulai dari MVP atau minimum viable product untuk memperhatikan fitur esensial, dan kemudian juga iterasi berdasarkan feedback pengguna sehingga meningkatkan efisiensi dan komunikasi dan keterlibatan komunitas kampus secara langsung dan keseluruhan. Lanjut. Nah, dari latar belakang tersebut, kami membuat 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana mengintegrasikan informasi kegiatan kampus yang tersebar di berbagai platform menjadi satu pusat terpadu untuk meningkatkan aksesibilitas bagi mahasiswa dan penyelenggara. Yang kedua, apa saja tantangan dalam pengelolaan event kampus, termasuk publikasi, pendaftaran, dan pengingat yang dapat diatasi melalui platform berbasis web. Yang ketiga, bagaimana memastikan adopsi pengguna yang tinggi terhadap platform baru ini di lingkungan OpenVJ, mengingat ketergantungan pada metode konvensional seperti media sosial dan poster fisik. Dan yang terakhir, apa risiko potensial dalam pengembangan menggunakan metode Agile Scrum dan bagaimana mitigasinya untuk menjamin keberhasilan proyek. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuannya dari kampus Event Hub ini yaitu menjadi pusat informasi kegiatan kampus yang terintegrasi, mempermudah publikasi acara bagi penyelenggara, serta meningkatkan partisipasi mahasiswa dengan memberikan akses yang lebih mudah, cepat, dan terorganisir terhadap berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik di lingkungan kampus UPNPJ. Kemudian ada manfaatnya. Manfaat bagi mahasiswa yaitu yang pertama, akses mudah ke informasi acara, pendaftaran sederhana, dan pengingat otomatis yang meningkatkan partisipasi ekstrakurikuler serta keterlibatan secara signifikan berdasarkan penelitian. Yang kedua, bagi penyelenggara seperti UKM atau fakultas, kemudahan publikasi, pengelolaan event, dan pemantauan pendaftaran untuk jangkauan audiens yang lebih luas. Yang ketiga, ada bagi universitas, efisiensi manajemen kegiatan, pengurangan biaya, promosi, serta analitik partisipasi yang mendukung visi kampus dinamis sesuai studi pengoptimalan sumber daya. Dan yang terakhir, manfaat bagi masyarakat luas adalah potensi kolaborasi eksternal meski fokus utama pada komunitas internal UPNPJ. Lanjut. Nah, sekarang kita ada di ruang lingkup. Ruang lingkup proyek ini difokuskan pada pengembangan platform berbasis web untuk manajemen event di UPNPJ dengan fitur utama sebagai berikut. Yang pertama ada publikasi dan pengelolaan acara oleh penyelenggara. Yang kedua ada pencarian, pendaftaran, dan pengingat acara bagi mahasiswa. Yang ketiga ada integrasi dengan sistem autentikasi kampus, misalnya SSO, atau menggunakan subdomain kampus seperti upnpj.ac.id atau upnpj.com gitu. Dan yang terakhir ada analitik dasar untuk pemantauan partisipasi.
Yang selanjutnya ada stakeholder. Di sini kita memiliki 3 stakeholder. Yang pertama adalah mahasiswa OpenVJ sebagai pengguna akhir yang mencari dan mendaftar acara. Yang kedua ada penyelenggara acara termasuk UKM, BEM dan fakultas dan unit administrasi sebagai yang mempublikasikan event. Dan yang terakhir adalah tim pengembang yang merupakan kelompok yang melakukan pengembangan pada aplikasi Kampus Event Hub ini. Oke, selanjutnya ada analisis risiko yang kami lakukan pada proposal proyek Kampus Event Hub ini. Yang pertama adalah risiko rendahnya minat adopsi pengguna dengan yang dapat berdampak platform menjadi sepi dan tidak mencapai tujuannya sebagai pusat informasi dengan tingkat risiko tinggi. Nah, mitigasinya gimana? Mitigasinya melakukan sosialisasi dan promosi aktif sejak awal pengembangan dengan melibatkan BEM, UKM, dan pihak rektorat. Yang kedua adalah risiko informasi acaranya yang tidak akurat dengan dampak pengguna datang ke waktu atau lokasi yang salah sehingga menurunkan kepercayaan pada platform. Nah, itu tingkat resikonya sedang. Mitigasinya gimana? Menyediakan formulir pengajuan acara yang terstruktur dan fitur bagi penyelenggara untuk dapat menyunting detail acara dengan mudah. Yang ketiga, ada resiko server down saat banyak diakses. Dampaknya adalah aplikasi tidak dapat diakses, terutama saat ada pendaftaran acara besar secara serentak dengan tingkat resiko sedang. Nah, mitigasinya adalah menggunakan cloud hosting yang scalable, melakukan load testing, dan melakukan optimasi pada database. Yang ketiga adalah resiko jadwal pengembangan mundur. Dengan dampak peluncuran fitur penting tertunda, mengganggu rencana proyek secara keseluruhan dengan tingkat resiko tinggi. Mitigasinya adalah memecah tugas menjadi bagian-bagian kecil atau sprint backlog dan melakukan daily stand-up meeting untuk memonitor progres dan kendala. Yang terakhir adalah risiko keamanan data pengguna yang rentan. Nah, dampaknya adalah terjadi kebocoran data pribadi mahasiswa yang dapat disalahgunakan dengan tingkat risiko rendah. Nah, mitigasinya gimana? Menerapkan enkripsi data, menggunakan autentikasi yang aman, misalnya integrasi dengan sistem kampus atau SSO, dan audit keamanan rutin. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada role overview. Yang pertama di sini ada saya sendiri, Arif Irawan, sebagai front-end developer. Di sini tugasnya pertama mengubah desain menjadi antarmuka web interaktif menggunakan React.js. Lalu pembangunan fitur dan halaman seperti landing page, daftar acara, dan detail acara. Lalu sistem login dan registrasi, lalu dashboard penyelenggara, dan sebagainya. Yang kedua, menghubungkan aplikasi dengan API backend untuk data dinamis dan memastikan performa web yang cepat dan responsif di semua perangkat. Lalu yang terakhir, bekerja sama dengan tim desain dan back-end untuk memastikan konsistensi visual dan fungsionalitas. Lalu selanjutnya ada Muhammad Kafi Darmawan sebagai security engineer. Yang pertama yaitu tugasnya proteksi data dan autentikasi. Yang pertama, implementasi enkripsi untuk melindungi data sensitif pengguna. Yang kedua, membangun alur autentikasi yang aman, contoh integrasi SSO, lalu mengelola otorisasi dan akses API menggunakan token JWT. Lalu yang kedua ada pencegahan serangan aktif, yang dimana mencegah ancaman umum seperti SQL injection dan cross-site scripting, lalu melakukan load testing untuk mitigasi serangan DDoS, dan memastikan ketersediaan sistem. Lalu yang ketiga, audit dan monitoring keamanan, untuk menjalankan audit keamanan secara rutin kepada kode dan infrastruktur. Lalu selanjutnya ada Muhammad Rafi Ramdhani, yang sebagai quality assurance yang tugasnya melaksanakan pengujian secara menyeluruh, seperti unit integration hingga user acceptance testing. Lalu ada menguji fungsionalitas utama aplikasi, contoh pendaftaran acara dan pencarian. Lalu verifikasi dan pengujian API menggunakan tools seperti Postman, lalu memastikan kompatibilitas aplikasi di berbagai browser dan perangkat mobile. Lalu mengidentifikasi, melacak, dan melaporkan bug atau error secara sistematis, lalu membuat laporan pengujian untuk mendukung perbaikan oleh tim developer, dan memastikan semua fitur berfungsi sesuai spesifikasi sebelum proses development. Selanjutnya adalah Muhammad Askal Askia yang sebagai backend developer. Di sini tugasnya yaitu merancang dan mengelola skema database menggunakan Postgres SQL atau MySQL dengan melakukan optimasi query serta struktur untuk memastikan skalabilitas sistem. Yang kedua, menyediakan endpoint API untuk integrasi dengan tim front-end untuk mengimplementasikan fitur seperti pengiriman acara serta menangani error dan logging untuk pemeliharaan. Lalu ada tugas terakhir menangani error dan logging untuk mempermudah pemeliharaan dan troubleshooting. Lalu yang terakhir, Muhammad Akbar Sultani sebagai project manager yang tugasnya mengawasi keseluruhan siklus proyek dari perencanaan hingga penyelesaian dengan melakukan alokasi sumber daya dan pembagian tugas yang efektif kepada tim.
lalu mengolah jadwal proyek harian melalui sprint backlog dan daily stand-up, serta menjadi penghubung utama untuk berkomunikasi dengan stakeholder seperti BEM dan rektorat. Lalu melakukan monitoring proyek dengan mengidentifikasi dan memitigasi risiko, membuat progress report, serta mengevaluasi proses kerja melakukan sprint retrospektif untuk perbaikan berkelanjutan. Oke, di sini merupakan mind map dari platform terpusat untuk seluruh acara di UPN VJ yang akan dijelaskan selanjutnya. Oke, di sini untuk metodenya, metode ini proyeknya menggunakan metode Agile dengan kerangka kerja Scrum untuk memastikan proses pengembangan yang fleksibel dan responsif. Pendekatan ini memungkinkan tim melakukan iterasi secara bertahap melalui sprint, di mana setiap sprint menghasilkan peningkatan fitur yang dapat langsung diuji oleh pengguna. Oke, terdapat fitur-fitur aplikasi. Fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi Digital Campus Event Hub dirancang untuk mempermudah mahasiswa dalam mencari informasi, acara, kampus, serta membantu penyelenggara mengelola kegiatan secara efisien. Berikut ini merupakan beberapa fitur yang tersedia pada aplikasi Digital Campus Event Hub. Di antaranya yang pertama, ada publikasi acara yang dimana penyelenggara dapat membuat dan mempublikasikan acara kampus secara langsung melalui platform. Lalu ada katalog event yang dimana mahasiswa dapat melihat daftar acara yang disusun berdasarkan kategori, tanggal, atau penyelenggara. Yang ketiga ada registrasi online, di mana peserta dapat mendaftar secara digital dengan e-ticket atau QR code untuk absensi acara. Lalu selanjutnya ada fitur-fitur aplikasi yang pertama yaitu integrasi kalender, yang dimana acara yang diikuti dapat langsung tersinkronisasi dengan kalender akademik mahasiswa. Lalu ada notifikasi dan reminder, yang dimana sistem mengirimkan pengingat otomatis pada peserta agar tidak melewatkan jadwal acara. Lalu ada registrasi online, yang dimana peserta dapat mendaftar secara digital dengan etiket atau QR Code untuk absensi acara. Lalu ada feedback directing, yang dimana peserta dapat memberikan ulasan dan penilaian sebagai bahan evaluasi acara berikutnya. Oke, selanjutnya di sini adalah implementasi project, yang dimana teknologi yang pertama adalah yang digunakan yaitu front-end, yaitu React.js, yang mana di sini akan membantu untuk membangun antarmuka web yang responsif dan interaktif. Lalu bagian backend-nya menggunakan Node.js, yang mana menyediakan API dan logika server untuk pengelolaan data. Lalu ada database-nya di sini menggunakan PostgreSQL, yang dimana penyimpanan data acara dan pengguna secara terstruktur dan aman. Lalu ada cloud server, di mana hosting aplikasi dan database menggunakan layanan cloud hosting, contoh AWS, GCP, atau server kampus. Lalu skalabilitasnya untuk mengantisipasi lonjakan akses. Untuk version controller di sini akan menggunakan Git dan GitHub untuk kolaborasi tim dan manajemen versi kode. Oke, selanjutnya di sini adalah estimasi biaya project, di mana dibedakan dari kategori biaya, lalu estimasi total dan deskripsi singkatnya. Yang pertama di sini ada hardware, dengan estimasi totalnya 46 juta rupiah, yang mana di sini untuk pembelian laptop atau PC untuk tim dan perangkat pengujian mobile. Lalu yang kedua ada software dan tools, yang dimana estimasi totalnya itu 4 juta. Deskripsi singkatnya itu lisensi tools seperti Figma, GitHub Pro, dan Postman Premium. Lalu ada hosting dan infrastruktur, seharga 12 juta untuk biaya cloud server seperti AWS atau Google Cloud, untuk hosting database selama 1 tahun. Lalu ada biaya pengembangan data tenaga kerja seharga 93.300.000 untuk kompensasi tim pengembang atau gaji selama 3 bulan pengembangan. Lalu ada pengujian pemeliharaan seharga 8 juta rupiah yang berfungsi sebagai biaya pengujian eksternal, audit keamanan, dan maintenance pasca deployment. Lalu ada kategori biaya yang lain-lain seperti promosi dan dokumentasi seharga 5 juta rupiah untuk sosialisasi acara, cetak materi promosi, dan pembuatan dokumentasi. Untuk total keseluruhannya itu di angka 168.300.000 rupiah. Jadi ini estimasi biaya proyek secara keseluruhan untuk pengembangan dan peluncuran awal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada rincian estimasi untuk biaya-biayanya, apa saja akan dikeluarkan selama proyek berlangsung. Yang pertama itu adalah laptop atau PC untuk tim, mana menggunakan Core i5 dengan RAM 8 GB, masuk ke dalam kategori hardware dengan estimasi biaya 8 juta rupiah, dengan kuantitasnya 5 sesuai dengan anggota timnya, ditotalkan menjadi 40 juta. Untuk satu per anggota tim itu untuk pengembangan ujian per laptop. Selanjutnya ada smartphone untuk pengujian di environment mobile dengan estimasi biaya 3 juta rupiah. Untuk kuantitasnya adalah 2 smartphone dengan total 6 juta. Untuk Android dan iOS untuk verifikasi responsivitas web. Jadi 2
device untuk smartphone-nya menggunakan iOS dan juga Android. Selanjutnya license untuk Figma Pro masuk ke dalam kategori software dan tools dengan estimasi biaya itu Rp1 juta untuk satu tim. Nah, gunanya ini untuk desain UI UX selama 1 tahun. Selanjutnya ada GitHub Pro Subscription dengan estimasi biaya Rp1 juta yang berguna untuk version control dan kolaborasi sesama tim. Selanjutnya ada Postman Premium dengan biaya Rp1 juta untuk testing API. Lalu Trello atau Jira Premium dengan estimasi biaya Rp1 juta untuk project management tools. Lalu di sini kita akan menggunakan cloud hosting, either menggunakan Amazon Web Service atau Google Cloud dengan estimasi biaya Rp1 juta selama 1 tahun yang mencakup database dan skalabilitas. Selanjutnya kompensasi untuk front-end developer sebanyak Rp16.500.000, termasuk ini gaji atau insentif selama periode proyek berlangsung. Kita untuk security engineer Rp16.500.000 sama gaji. Lalu quality assurance Rp16.500.000 untuk gaji. Lalu backend developer kompensasinya Rp14.500.000 untuk gaji juga. Lalu yang terakhir adalah kompensasi project manager atau PM sebanyak Rp27.300.000 untuk gajinya. Nah, selanjutnya ada UAT atau user acceptance testing untuk dari eksternal ya. Jadi nanti akan disebarkan melalui kampus gitu, untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di UPN Jakarta untuk mendapatkan feedback dari mereka. Lalu ada audit keamanan rutin sebanyak estimasinya Rp2 juta. Kalau tadi itu UAT Rp3 juta, lalu audit ini Rp2 juta, yang mana dilakukan sebanyak 2 kali selama proyek, maka jadi itu totalnya jadi Rp4 juta. Selanjutnya maintenance pasca deploy, itu estimasinya adalah Rp1 juta dengan berguna untuk monitoring awal selama 1 bulan. Selanjutnya materi promosi dan sosialisasi. Nah, di sini estimasi biaya Rp2 juta, gunanya untuk melakukan sebuah marketing, mempromosiin aplikasi yang sudah kita buat, entah itu menggunakan poster, banner, atau acara sosialisasi dengan badan eksekutif mahasiswa atau himpunan mahasiswa atau juga UKM, unit kegiatan mahasiswa yang ada di UPN Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir dokumentasi teknis dan panduan. Di sini estimasi biayanya adalah Rp3 juta, yaitu kita akan membuat panduan seperti panduan manual untuk step by step-nya untuk menggunakan aplikasi tersebut dan juga laporan akhir dari aplikasi tersebut. Untuk totalnya adalah Rp168.300.000. Oke, untuk estimasi biaya total akhir. Lanjut untuk timeline-nya di sini. Jadi pertama itu adalah perencanaan dan desain ini masuk ke minggu pertama dan minggu kedua. Lalu pengembangan backend minggu ketiga sampai minggu kelima. Lalu pengembangan front-end minggu ke-6 sampai minggu ke-8. Lalu integrasi dan pengujian minggu ke-9 dan minggu ke-10. Deployment di minggu ke-11. Dan yang terakhir dokumentasi dan finalisasi di minggu ke-12. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait prototipe dari aplikasi Digital Campus Event Hub ini yang dibuatnya menggunakan Figma ya, tools Figma. Oke, yang pertama itu di sini ada halaman login. Mana halaman login ini terdapat form atau isian. User ini diminta untuk mengisi email dan password yang telah dibuat. Setelah itu menekan tombol login ini. Jika user belum memiliki akun, user bisa melakukan registrasi akun terlebih dahulu dengan menekan tombol register ini. Nah, di sini selanjutnya ada prototype untuk register. Di sini
user diminta untuk memasukkan nama lengkapnya, kemudian email, password yang akan digunakan, kemudian student ID atau NIM, dan fakultas dari mahasiswa tersebut. Setelah itu, mahasiswa bisa menekan register di sini dan akan langsung menuju ke halaman login yang tadi. Nah, selanjutnya setelah prototype register, di sini ada prototype untuk navigation bar. Nah, di sini ada navigation bar for student, for user atau student ya. Nah, di sini bisa dilihat navigasi barnya hanya ada discover dan my event. Ya, di sini my event, notifikasi, dan switch to organizer. Nah, kalau misalkan kita beralih ke jadi organizer, nah navigation bar otomatis akan berubah menjadi ada tambahannya di sini, ada create event dan manage event, dimana ini untuk membuat event dan untuk manage event atau mengolah lah gitulah. Selanjutnya setelah navigation bar di sini ada prototype untuk dashboard browse event. Ini kita melakukan search atau mencari event yang akan kita ikuti. Misalkan ini saya mencari dengan kata kunci mobile, otomatis di sini akan menampilkan acara atau event yang berhubungan dengan mobile tersebut. Kalau yang ini adalah tampilan untuk di smartphone ya. Selanjutnya setelah itu ada prototype create event. Nah, kalau sudah beralih ke mode organizer, kita bisa melakukan membuat suatu acara ya. Di sini untuk membuat acara ini kita perlu untuk mengisi nama acaranya dan deskripsi acaranya, kemudian ada siapa organizernya, tipenya fakultas atau eksternal atau universitas, dan kategorinya seminar atau workshop atau dan lain sebagainya. Kemudian ini ada tanggalnya, tanggal acara akan dilaksanakannya, startnya kapan sampai kapan, kemudian di sini registrasi deadline-nya acara ini registrasinya ini batas dari registrasi acara tersebut. Kemudian di sini lanjutnya ada lokasinya di mana kapasitas acaranya berapa, dan terakhir di sini ada masukkan gambar ya, atau ya gambar dan kata kunci. Setelah itu melakukan create event. Selanjutnya setelah itu ada prototype untuk tampilan dashboard acara telah dibuat pada organisernya. Kalau sudah dibuat, kita langsung tampilannya seperti ini, di mana di sini ada upcoming event yang akan berjalan atau ya yang akan berjalan, kemudian ada total registration dari event tersebut. Ini kan masih 0 ya, belum ada yang berdaftar. Kemudian sini ada complete event atau yang sudah terlaksana. Jadi selanjutnya di sini ada prototype tampilan dashboard pada acara telah dibuat pada pengguna. Ini kalau yang tadi ini pada organizer, di sini sekarang pada pengguna. Nah, pengguna, misalkan kita mencari dulu nama acaranya. Ini saya mencari dengan kata kunci web, dan langsung tampil acara yang berhubungan dengan kata kunci tersebut. Nah, di sini si user kita bisa melihat view details atau register. Nah, kita misalkan di sini akan melakukan register ya pada acara tersebut. Ini produk register acara. Nah, kalau register ini kita langsung ditujukan ke halaman ini,
di mana user diminta untuk mengisi data diri dari si mahasiswa tersebut, dari si usernya. Dimana sini user diminta untuk mengisi nama lengkap, student ID atau NIM, email, nomor telepon, fakultas, dan ini special requirement kalau misalkan ada ini opsional aja jadinya kalau misalkan ada requirement yang perlu dipenuhi, maka di sini perlu diisi. Dan sini checklist persetujuan, kemudian melakukan registrasi. Bisa melakukan registrasi. Kalau sudah melakukan registrasi, maka akan muncul notifikasi sukses. Setelah itu, selanjutnya kita ke prototype tampilan kartu acara. Nah, di sini ada kartu acara. Nama acara itu UI UX dan Mobile Development Competition, di mana penyelenggaranya ini adalah KSM Android. Nah, untuk mengetahui detailnya, user bisa menekan tombol View Details. Kan di sini ada detailsnya, di sini ada kapan, di mana, mungkin kita mau lihat lebih detail. Nah, di sini adalah tampilan prototipe dari tampilan detail acara tersebut. Dimana di sini sudah lengkap ya, ada tanggalnya, waktunya, lokasinya, kapasitasnya. Di sini ada misalkan 3 orang yang udah registrasi dari maksimal 20 orang. Kemudian ininya penyelenggaranya adalah KSM Android, dan ini about this event. Jadi di sini UX and Mobile Development Competition Prize Pool. Nah, di sini ada keterangan dari hadiah kalau menang di kompetisi tersebut. Dan di sini ada kata kuncinya dan registrasi deadline. Ini hari Minggu 14 Desember 2025. Di sini saya sudah melakukan registrasi. Ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin untuk melanjutkan presentasinya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai test case dari Digital Campus Event Hub ini. Yang pertama-tama di sini ada test case register yang ada full name, email, password, student ID atau NIM, dan fakultas asal kita sendiri. Di sini saya sudah mencoba juga kalau blank atau formnya kosong, dia akan muncul please fill out this field. Ini untuk apa? Untuk browser Firefox ya. Tapi kalau browser yang lain saya kurang tahu. Selanjutnya sini ada test case login. Nah, di sini ada email dan password. Kita menggunakan email sebagai loginnya. Di sini juga sudah dicoba. Kalau misalkan password atau emailnya salah, akan muncul invalid login credentials ini di, kalau nggak salah tadi pojok kanan atas gitu. Oke, ketika dia memencet login, ini test case logoutnya atau dashboardnya. Nah, di sini ada test case dari browse events, yang dimana ada event-eventnya. Misalkan di sini ada UI UX, Mobile Development Competition, dan Mobile Development. Di sini tertera ada yang sudah daftar, ada yang belum terdaftar, sebagaimana ada tombol register ini. Di sini juga ada deskripsi berapa orang yang sudah mendaftar di acara tersebut atau event tersebut. Dari sini juga ada kelihatan misalkan yang membuat siapa. Di sini ada KSM Android, ada Akbar Sultoni gitu. Di sini ada menu juga. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada lanjutkan test case filter events. Misalkan di sini apa ya? Oh, ini kan tadi kan di sini ada all kategoris ya. Di sini saya ganti, dia ada drop down-nya. Sebentar saya coba lagi. Coba dulu bentar.
Oke, kita masuk dulu. Maaf. Oke. Nah, di sini ada kategorisnya, di sini ada drop down-nya, ada all organizers. Kalau ketika dia memilih competition, dia hanya memilih dia hanya menampilkan yang bertemakan competition, kategori competition ini. Kalau misalkan apa ya, seminar atau apa itu ya, oh ya, sosial, dia memunculkan food bazaar ini ada upcoming sama my registrations. Oke, saya lanjut dulu. Itu sudah dari test case, filter events. Nah, di sini ada test case, view event details. Event details ini menjelaskan detail dari event tersebut. Misalkan di sini ada tanggalnya, ada waktunya kapan, jam berapa, kapasitasnya dari event tersebut berapa banyak. Sini ada teksnya juga, ada registration deadline, ada deskripsinya. Dari sini ada UX, price pool, dan organizer information di sini. Misalnya di sini ada KSM Android. Nah, di sini ada test case search events. Kalau misalkan kita mengetik web di sini, nanti munculnya web development. Saya coba lagi, bentar, saya datang. Oke, misalkan di sini kita mau mencari, di sini kan udah nggak ada ya web ya, udah saya hapus. Waduh, saya salah akun. Oke, ini nggak ada. Ini kan kalau misalkan kita nyari food bazaar ada, dan UI UX competition ada. Oke, yap, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada test case register event. Ini kayak saya kurang lengkap atau gimana? Gak apa-apa. Di sini menjelaskan ada formulirnya lagi, full name. Di sini ada nama saya, ada student ID atau NIM, emailnya, nomor telepon, fakultas, dan ada special requirements atau permintaan atau gimana ya. Di sini juga harus mencentang tombol persetujuan terms and condition-nya ini. Kalau tidak, nanti dia ada muncul notifikasi gitu. Kita coba. Misalkan di sini ada saya ya, apa ya, John Doe. Ini kan saya namanya John Doe ya. 10.10.000 deh. Emailnya tadi, emailnya saya, nomornya nomor saya deh, nomornya saya yang lama deh, ini deh. Oke, ini kita coba nggak di ini. Nah, nanti sini dia ada muncul please agree to term and conditions. Kalau tidak akan bisa. Dan di sini ada muncul registration successful ini. Nah, di sini ada test case untuk view my registration. Pada tab my events di atas ada daftar-daftar yang sudah kita registrasi. Misal di sini saya sudah, di gambar ini udah ada mendaftar sebagai untuk mengikuti mobile development competition dan web development. Ini ada kapan-kapannya, ada completed events kalau sudah selesai, dan event statistics. Kemudian di sini ada test case view notifications. Ketika memencet tombol bell ini, nanti akan muncul seperti drop down. Di sini ada notifications, registration confirm, event created. Sini di view all, ketika menekan view all notifications ini muncul page baru yang berisi notifications yang nantinya bisa di mark as read, dihapus, dan juga dihapus. Nah, sini ada mark as read-nya. Kalau ditekan, sini nggak ada tombolnya ya. Ada tombolnya, sebentar. Saya kasih lihat dulu. Oke. Nah, di sini ada tombolnya. Ketika ditekan, dia akan mengupdate
Dan sini sudah berubah warnanya dan tidak ada centangnya lagi. Dan tadi ada notifikasi. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada delete notifications ya. Bisa dihapus juga. Dan di sini kan ada 3 yang sebelumnya, maaf. Ketika dihapus, dia berkurang, muncul pop up notification deleted. Dapat dicoba di sini dan dia hilang notification deleted. Oke, kita lanjutkan lagi. Lalu ada test case create events, di mana create events ini digunakan untuk para organizer untuk membuatkan event-event atau acara yang akan dilakukan. Saya di sini ada event information. Ini ngeblur, bentar saya pindah ke aplikasinya. Create event. Nah, di sini ada event information, event title untuk titlenya, deskripsi, nama organizernya, tipenya. Di sini ada drop down, ada faculty, mahasiswa, universitas atau eksternal. Nah, sini ada kategorinya yang bisa tadi sebagai filter. Ini ada seminar, workshop, competition, social, sports, dan lainnya. Untuk event date, untuk dipilih kapan acara tersebut akan dilakukan. Misalkan di sini tanggal 20, oke. Hari Sabtu itu. Nah, di sini diketik waktunya, misal jam 8:10. Selesainya jam 10 deh. 10 pas. Ada deadline-nya pastikan sebelum hari acara tersebut. Karena di sini belum terimplementasikan. Di sini juga harus menentukan lokasi dari acara tersebut, misalkan di ruang FIK, di gedung Ki Hajar, gedung Dewi Sartika, dan lain-lainnya. Ini juga bisa menambahkan image sebagai tampilan event, namun dalam bentuk URL. Tapi di sini opsional. Ini juga ada teksnya, mau diisi saja, misalkan tes 1, tinggal di add, dia muncul di sini, bisa dihapus juga. Oke, saya lanjutkan. Kemudian di sini ada test case delete event. Ya. Ketika melakukan delete event, ini hanya bisa dilakukan oleh organizer. Sini bisa dicoba. Oke, saya ganti akun dulu bentar, maaf ya. Switch to organizer, manage events. Nah, di sini bisa dilihat ada cuma bisa dilakukan oleh organizer ya. Misalnya di sini ada delete event, nanti ada pop up-nya, are you sure? Nanti akan terhapus ya. Seperti pada web development ini yang sudah saya lakukan, dia terhapus. Nah, di sini ada test case event filters-nya, yang dimana di drop down bisa melihat kategorinya, bisa dilihat dari organizers-nya. Misalkan ada fakulti, ada tadi sosial, atau dari seminar, atau dari mahasiswa dan universitas, dan lain-lainnya. Oke, ini ada detail dari siapa saja, misalkan siapa saja yang sudah mendaftar di event tersebut. Oke, misalkan di sini udah ada 2 orang ya, kita lihat dan dia muncul name-nya, student ID. Sini ada detail-detailnya, ada student nama, ID, fakultas, dan kapan melakukan registrasi tersebut. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Sekian dan terima kasih, cukup sekian, terima kasih. Indonesia negara hukum berbeda, tapi tetap satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara.